Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sederhana saya, di mana channel ini akan membahas seputar digital transformation ya, atau ya kalau istilah sekarang itu digital marketing. Cuman di sini saya akan bahas dari perspektif teknologinya, teknologi yang digunakan untuk digital marketing, seperti itu kurang lebih ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya akan sedikit membahas tentang pembuatan carousel sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint, ya, dimana resource yang dibutuhkan sangat minim ya untuk ini ya. Yang dibutuhkan hanya Microsoft PowerPoint saja gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke materinya. Di sini saya udah buka PowerPoint kosong ya, PowerPoint kosong dengan kanvas putih. Nah, yang perlu teman-teman lakukan untuk memulainya adalah setup kanvasnya terlebih dahulu. Oke, setup kanvasnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita setup kanvasnya di area sebentar. Nah, di area desain, di tab desain, kemudian masuk ke bagian slide size. Oke, lalu kemudian kita custom slide size-nya, karena bicara mengenai carousel ya tentu saja dia persegi ya, ininya ya, jadi sisi-sisinya sama. Kalau ini kan bentuknya landscape ya, untuk widescreen seperti itu. Oke, di sini kita custom aja. Di sini ininya mungkin kita kasih 7,5 inch ya, 7,5 inch ya, seperti itu ya. Oke, 7,5 inch karena dia modelnya persegi ya, square. Nah, di sini ada dua, ininya mau dimaksimal atau di ensure fit. Saya sarankan untuk dimaksimal ya, untuk lebih maksimal menggunakan carousel. Ini kita delete aja dulu untuk dari template PowerPoint-nya. Oke, di sini kita step 1 sudah sukses, kita sudah mempunyai kanvas untuk mengerjakan Instagram carousel ya. Step berikutnya adalah untuk kita menaruh ya desain ya, of course ya, karena kan kanvas itu hanya untuk menampung desain atau menampung konten teman-teman ya. Di sini ketika kita bicara carousel artinya kita bicara mengenai gambar yang bergerak ya. Nah, gambar yang bergerak ini saya sudah siapkan gambar ya, asalnya dari ini ya, dari website ini, icons8.com, di mana website ini banyak dijadikan source para content creator untuk mengambil gambarnya ya, untuk kemudian ditaruh di konten-konten mereka ya. Jadi harusnya konten-konten dari website ini adalah non copyright, atau kalian bisa gunakan dengan free ya. Dia nggak akan menuntut gitu. Dan pada saat kalian upload ke Instagram tidak akan ada yang mengklaim bahwa ini adalah aset mereka, seperti itu. Oke, setelah kita copy kontennya. Oh iya, satu lagi teman-teman, yang bagus dari website ini adalah kalian bisa cari gambar-gambar tipe PNG ya, yang sudah tidak ada backgroundnya, dan kalian bisa copy paste seperti ini ya, copy image, kemudian kalian tinggal paste di kanvas PowerPoint yang sudah kalian buat tadi, yang square ya. Nah, seperti ini. Jadi akan banyak memotong waktu pembuatan carousel ya. Jadi kalian bisa fokus ke kontennya aja gitu, daripada kalian harus remove background dulu, makan waktu lagi pakai Photoshop atau pakai software yang lain, remove PG dan sebagainya. Itu kan lumayan consume time ya. Lebih enak kayak gini gitu, cari PNG-nya, habis itu copy, habis itu paste, seperti itu. Oke, next, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus crop bagian dari picture yang keluar dari kanvas seperti ini ya. Karena bagian yang keluar dari kanvas ini akan kita letakkan di slide berikutnya atau carousel berikutnya, feeds berikutnya ya. Setelah jadi seperti ini, kalian bisa lakukan duplicate slide seperti ini. Sudah jadi ya duplicate slide-nya.
kemudian kalian klik gambarnya, kalian geser menggunakan panah ke kiri. Supaya kenapa menggunakan panah ke kiri? Supaya dia mengambil cropping areanya dapat atau rata dengan dengan slide sebelumnya ya. Nah, di sini kita buka lagi cropnya, kita lakukan hal yang sebaliknya. Jadi yang tadi di crop yang keluar kanvas kita crop, di sini juga yang keluar kanvasnya kita crop. Ya seperti itu. Udah jadi deh ininya untuk template carouselnya. Di sini saya akan bahas. Lalu berikutnya apa yang kalian harus lakukan? Ya kalian harus put judul lah ya, tentunya ya. Kalian kasih judul seperti ini misalnya, tutorial export. Oke, kalian kasih judul seperti ini. Ganti fontnya sesuai font yang kalian suka atau font yang enak dipandang ya. Kemudian atur size nya seperti ini ya. Sudah seperti ini ya sudah. Jadi carousel pertama yang dibuat dari Microsoft PowerPoint seperti itu. Oke, hal berikutnya adalah yang ingin saya bagikan di sini. Setelah kalian jadi seperti ini, sebetulnya hal yang perlu kalian lakukan adalah ekspor ya, ekspor atau save as gitu. Tapi sebelum melakukan ekspor atau save as, pastikan ekspor quality dari PowerPoint kalian sudah oke atau sudah bagus. Jangan sampai kalian ekspor tapi quality begitu diupload nanti jelek seperti ini nih. Saya ada contohnya di carousel saya awal-awal di Instagram. Iya, mungkin seperti inilah Creator Studio. Dia agak-agak pecah-pecah gitu kan, sharpnessnya tuh dia agak pecah-pecah dan nggak enak dilihatnya gitu. Mungkin kalau yang kayak gini-gini nggak, yang icon-icon seperti ini tidak terlalu berasa ya, tapi yang seperti ini tuh agak pecah dia. Lalu saya coba googling dan saya dapat solusinya untuk masalah ini. Solusinya adalah kalian menggunakan kalian tuning dulu di area registry editornya. Oke, saya buka deh di sini di video ini juga ya. Yang harus kalian lakukan adalah buka registry editor, regedit dari tombol kiri bawah ya, kiri bawah, lalu kalian cari run gitu seperti itu. Nah, kalian klik ini, lalu kalian buka regedit, ketik regedit di sini, regedit, lalu ketik OK. Nanti akan muncul window seperti ini, registry editor ya. Oke, di registry editor ini yang harus kalian lakukan adalah kalian pergi ke ini, hotkey current user software Microsoft /office/16.0/PowerPoint/option. Oke, kita ikutin aja apa yang materinya bilang di sini. Nah, pada saat kalian membuka registry editor pertama kali, kalian akan dihadapkan dengan window seperti ini, current user ya. Di sini current user kan tulisannya. Oke, current user. Lalu kita masuk ke softwarenya, lalu kita masuk ke Microsoft, lalu kita masuk ke Office. Ini Office ya. Lalu kita masuk ke 16.0 dan kita masuk ke PowerPoint. Lalu kita masuk ke option, tab option ini ya teman-teman ya. Oke, setelah sampai di sini kita cek lagi. Nah, kita disuruh membuat create string baru untuk export bitmap. Sini kita untuk membuat string barunya kita create, ketika klik new, kemudian kita pilih yang di Word 32 value ya. Nah, ini kita tulis test bitmap. Oke, kita klik 2 kali untuk string yang baru kita buatnya. Lalu kita ubah ininya ke desimal, base nya kita ubah ke desimal, value datanya kita ubah ke 600. Nah, value data ini kalian ubah semakin tinggi, dia sharpness-nya akan semakin bagus ya, ketajaman gambarnya akan semakin bagus, tapi pada saat ekspornya akan lama gitu. Jadi saya ini value-nya tergantung dari kemampuan laptop teman-teman sekalian ya. Kalau kemampuan laptopnya nggak terlalu kencang atau ini, kalian bisa turunin di 500 atau di 450. Ini juga udah oke kok. Kalau di sini saya menggunakan 600 ya. Kemudian di oke aja, klik ya. Untuk string ini sudah jadi ya. Tapi karena saya sudah pernah buat yang ini, jadi ini saya delete aja karena nggak
perlu dua-duanya. Jika sudah jadi, hal yang teman-teman perlu lakukan adalah balik lagi ke PowerPoint slide-nya. Kemudian teman-teman bisa lakukan save as atau export ya. Di sini, nah untuk ekspornya sendiri saya sarankan di JPG atau PNG. Kenapa? Karena Instagram hanya support kedua tipe gambar tersebut. Maksudnya dia terbatas untuk supportingnya, dia nggak bisa support konten dari Microsoft PowerPoint, PPTX, PPT, dia nggak support. Ya itu tes all slides. Oke, harusnya gambarnya yang sudah jadi ya, konten seperti ini. Lalu yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman tes di Creator Studio, masukkan gambar yang tadi ya, untuk lihat apakah karuselnya sudah berjalan sesuai dengan target awal atau belum. Nah seperti ini. Kalau ngeliat dari gambarnya, ini karuselnya sudah jalan ya teman-teman ya. Karuselnya sudah nyambung, gambarnya sudah nyambung antara yang gambar satu dan gambar berikutnya. Seperti itu. Jadi untuk konten atau tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika teman-teman mau bertanya langsung, teman-teman bisa cek Instagram saya ya. Ada di sini Aldi Mas Taruna. DM aja nggak apa-apa. Kita terbuka kok untuk sharing dan menambah koneksi tentunya. Karena kan rezeki berasal dari silaturahmi ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.